Halo semuanya, apa kabar? Semoga pada baik-baik aja ya. Iya dong, sebelum itu kita harus mengenali diri kita dulu masing-masing nggak sih? Oh, betul sekali. Oke, kita apa nih? Kita Kita dari WIB, Waktu Indonesia Berbudaya. Aku Lamida Saputra sebagai ketua kelompok dari WIB. Saya Nurah Mutanasana sebagai sekretaris WIB. Saya sendiri Elsa Dastompul sebagai pencari materi. Saya sendiri sebagai anggota WIB pencari materi. Saya Katerina Solo sebagai anggota WIB. Saya Sarah Khairani sebagai anggota WIB. Saya Moses Simangunso sebagai anggota WIB mencari materi. Kalista, jadi apa sih tujuan kita di sini? Jadi tujuan Kalista, jadi tujuan kita di sini itu apa sih? kami di sini tuh untuk sedikit berbincang-bincang tentang tari loh teman-teman. Iya nih, jadi bakal ada 5 materi yang bakal kami bahas di sini mulai dari bentuk para penyajian seni tari, jenis tari, simbol tari, nilai estetis tari, dan musik iringan pada seni tari. Wah, pasti bakalan seru banget ini. Ya dong. Menurut kalian seni tari itu apa sih? Kalau menurutku sih, tari itu adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ekspresi ungkapan jiwa pencipta gerak sehingga kamu menghasilkan unsur keindahan yang mendalam dan makna yang mendalam. Kalau bentuk penyajian tari itu apa sih? Jadi bentuk penyajian tari itu ada 4 loh. Yang pertama tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, dan tari massal. Nah, tari tunggal ini tuh penari lebih leluasa untuk menginterpretasikan gerakannya. Contohnya dari tari kandangan dari Sunda. Nah, kalau tari berpasangan itu dilakukan oleh 2 orang penari yang dimana bisa dilakukan oleh wanita dengan wanita, pria dengan wanita, atau pria dengan pria. Contohnya tari Serampung 12 yang dilakukan oleh wanita dan pria. Yang ketiga ada tari kelompok yang dimana ini bisa dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Contohnya itu tari legenda Pulau Putri. Sepertinya ada yang kurang nih, yaitu tari massal. Tari massal adalah tari yang dimainkan oleh banyak penari. Contohnya pada penutupan Asian Games 2018, games yang diisi oleh tari Ratu Jaroh dari Aceh. Kalau menurut kalian sendiri nih, jenis tari itu ada apa aja sih? Kalau menurut saya ada 2 yang pertama itu tari tradisional dan tari kontemporer. Tari tradisional adalah tari yang diwariskan secara turun-temurun yang dikembangkan menjadi kebudayaan setempat. Tari tradisional pun dibagi menjadi 3, tari kerakyatan, tari klasik, dan tari kreasi baru. Kalau tari kerakyatan itu juga disebut tari folk klasik, adalah tarian yang dikembangkan di masyarakat dan menjadi kaya turun-menurun. Tari rakyat juga biasanya digunakan sebagai bentuk-bentuk pengungkapan sukacita. Contohnya tari Melemang dari Kepulauan Riau. Nah, tadi kan ada tari kerakyatan, sekarang ada tari klasik. Nah, tari klasik ini berbeda dengan tari kerakyatan loh. Nah, tari klasik ini adalah tari yang turun-temurun dari kalangan bangsawan. Karena tumbuh dari kalangan bangsawan, tarian ini tidak ditarikan sembarangan karena memiliki standarisasi yang tinggi. Nah, tari kreasi baru itu tarian yang mengalami perkembangan dan berbagai jenis variasi. Nah, kalian tahu nggak sih tari kreasi baru itu tari kreasi merupakan tarian daerah yang diinovasi atau dikembangkan mengikuti zaman. Nah, contohnya itu ada tari zapin, tari Serampang 12, dan tari payung. Nih, dari 2 jenis yang tadi ada yang namanya tari kontemporer. Tari kontemporer itu adalah tarian masa kini yang sudah tidak lagi menggunakan pakaian tertentu yang masih ada di tari tradisional. Dengan kata lain, tari ini sudah mendapat nuansa modernisasi. Tahu nggak sih ada ciri-ciri dari tari kontemporer, yaitu pola geraknya lebih bebas dari tari modern, warna dan evolusinya baru, gerak tidak lagi berdasarkan gerak tari tradisional. Tata tari juga diciptakan sesuai revolusi baru, sesuai saat itu. Contohnya tari anime pop dari koreografer Jeko Seo. Kalau nilai estetis itu apa ya? Nilai estetis pada gerak tari adalah kemampuan dari gerak tari itu untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis. Berarti berkaitan dengan kaitan suatu gerak dong? Salah tarian dong? Ya dong, ada ciri-cirinya loh, kesesuaian antara bentuk tari dan isi yang disampaikan kepada penonton. Terus tuh karya tari itu harus menarik supaya penonton-penonton itu kayak suka gitu. Terus karya tari juga membawa penonton masuk ke dalam dunia hayalan. Tidak hanya itu loh, karya tari juga dapat membebaskan
suasana atau ketegangan realitas sehari-hari. Dan karya tari dapat mendorong akal penonton menuju kepaduan mental dan spiritual. Tahu nggak sih, setiap tarian itu juga punya simbol loh. Nah, simbol itu adalah makna-makna yang terkandung dalam suatu tarian. Simbol dalam karya tari dapat berupa gerak, busana, tata rias, atau perlengkapan tari yang lain. Tari yang merupakan ekspresi jiwa, oleh karena itu di dalam tari mengandung maksud-maksud tertentu. Nah, contohnya seperti tarian jogi, yang makna gerakannya jelas terlihat seperti bercermin, mencuci, berdandan, dan lain-lainnya. Pastinya dalam tarian itu musik iringan itu nggak bakal kepisah sama namanya dengan tarian. Nah, tahu nggak sih itu kenapa keberadaan musik itu menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan loh dengan tarian? Karena penari yang menarikan tariannya dengan dinamika dan tempo yang sesuai dengan musik, berarti penari telah mencapai wirama. Wirama itu adalah gerak seorang penari yang diselaraskan dengan musik iringannya. Tahu nggak hubungan tari dengan musik pengiring dibagi menjadi 3, antara lain sebagai iringan gerak, sebagai penegasan gerak, dan sebagai ilustrasi gerak. Wah, ternyata banyak banget yang harus kita pelajari dalam tari. Bener dong, nggak kerasa ya udah di akhir dari perbincangan kita mengenai seni tari. Oke, karena ini sudah di akhir, kita dari WIB ingin mengakhiri dan sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Bye. Balik.